Pembalap muda Moto3 David Muñoz mengalami kecelakaan serius saat balapan di sirkuit Mandalika. Insiden itu terjadi setelah Muñoz bersenggolan dengan Adrian Fernandez dan membuatnya terjatuh cukup keras. Akibat benturan tersebut, Muñoz mengalami patah tulang paha kiri dengan pergeseran sekitar 3,5 cm. Kondisinya langsung ditangani di Rumah Sakit Mataram dan ia harus menjalani operasi darurat di Indonesia karena terlalu berisiko jika dibawa pulang ke Spanyol. Lewat unggahan di media sosial, Muñoz mengatakan kalau operasi berjalan lancar dan ia berterima kasih atas semua doa dan dukungan. Namun sayangnya, cedera ini membuatnya harus mengakhiri musim lebih cepat, padahal ia masih punya peluang besar untuk finish di 3 besar klasemen Moto3. Bos timnya, Peter O'Toole, merasa kecewa dengan insiden itu karena menghancurkan peluang tim di sisa musim. Tapi ia tetap bangga dengan perjuangan Muñoz sepanjang tahun ini. Kini, Muñoz akan fokus pada proses pemulihan dengan harapan bisa kembali lebih kuat di musim depan. Raul Fernandez merasa kecewa meski tampil cukup baik di MotoGP Mandalika. Ia sempat naik podium di sprint race dan berjuang keras di balapan utama, tapi akhirnya finish di posisi ke-6 karena motor Aprilianya kurang cepat saat akselerasi. Namun, yang paling membuat Raul kesal adalah hukuman yang dijatuhkan kepada adiknya, Adrian Fernandez, di kelas Moto3. Adrian sebenarnya besar untuk menang. Raul membela adiknya dan menyebut keputusan steward itu tidak adil. Menurutnya, Adrian hanya sedikit mengubah arah dan tidak bermaksud menabrak siapapun. Ia juga menilai bahwa insiden tersebut adalah bagian dari balapan, bukan kesalahan besar yang layak dihukum. Meski begitu, Raul tetap menunjukkan empatinya kepada Muñoz yang mengalami cedera akibat kecelakaan tersebut. Di Mandalika, kejutan pahit muncul bagi Ducati. Meski musim 2025 secara umum begitu dominan, akhir pekan di Indonesia menjadi momen sulit dicerna yang membuka mata akan satu hal sederhana. Tak ada yang mudah, tak ada kemenangan yang datang tanpa perjuangan. Dikutip dari Crash, Gigi Daligna, General Manager Ducati Corse, tak segan mengakui bahwa pengalaman di MotoGP Indonesia kali ini menjadi ujian berat. Kegagalan ini bukan sekadar hambatan teknis. Ia menyebutnya sebagai pengingat bahwa kehebatan pun bisa tergelincir di tikungan yang tak terduga. Dia menegaskan bahwa dalam mengevaluasi masalah, terutama terkait performa Pecco Bagnaia, tim harus bersikap tenang dan sabar. Marc Marquez yang sebelumnya memenangi gelar pembalap 2025 terpental dari lomba utama setelah insiden pada lap pertama dan mengalami cedera parah. Sementara itu, Bagnaia yang sempat bersinar di Jepang terpaut nyaris 30 detik dalam balapan sprint dan kemudian terjatuh dalam race utama. Meski sang manajer mengaku bingung dengan masalah yang dialami Bagnaia, Ducati tidak menyerah. Mereka tetap mempertahankan percaya diri dan komitmen teknis. Di tengah kegelapan itu muncul secercah sinar harapan. Fermin Aldeguer, pembalap muda tim Gresini, meraih kemenangan gemilang. Di musim pertamanya di MotoGP, ia mengendarai dengan percaya diri, mengatur strategi, memacu laju, dan menjaga agresivitas secara seimbang. Ia membawa Ducati mencetak kemenangan dan sekaligus mencetak rekor podium beruntun di kelas utama. Keberhasilan Aldeguer menjadi simbol bahwa masa depan tetap menjanjikan. Daligna menutup refleksinya dengan nada rendah hati. Mandalika adalah pengingat bahwa dunia MotoGP tidak kenal kompromi, dan bahwa kemenangan sekokoh apapun posisinya selalu bisa diguncang oleh kerentanan manusia dan mesin. Johann Zarco sempat berharap banyak setelah Honda memberi motor versi baru RC Tuan Trivi. Motor itu seharusnya membuat performanya meningkat seperti yang terjadi pada Joan Mir yang bisa naik podium di Jepang. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Sejak memakai motor baru, hasil Zarco justru menurun. Di Jepang ia finish ke-9 dan di Mandalika ia hanya mampu posisi ke-12 setelah mengalami masalah kopling sejak awal balapan. Zarco menjelaskan bahwa gaya balap yang cocok dengan motor lamanya kini tidak lagi bekerja di versi baru. Apa yang dulu membuatku cepat, sekarang malah hilang, katanya. Ia dan tim LCR Honda sedang mencoba mencari setup baru supaya bisa kembali nyaman di atas motor. Masalah terbesar saat ini ada di kopling. Zarco mengaku kopling motor sempat berputar sendiri, membuatnya sulit berakselerasi tanpa kehilangan traksi. Meski frustrasi, Zarco tetap tenang.
Ia percaya proses adaptasi butuh waktu dan tidak ingin terburu-buru menilai negatif motor baru ini. Tujuannya sekarang adalah memahami motor lebih dalam dan mengembalikan rasa percaya diri untuk seri berikutnya. Pembalap Tech3 KTM, Enea Bastianini, akan melakukan uji coba sasis berbeda pada motornya saat Grand Prix Australia di sirkuit Phillip Island. Ia ingin membandingkan performa sasis itu dengan sasis yang selama ini digunakannya. Musim ini, Bastianini mengalami pasang surut bersama KTM. Di paruh kedua kalender, ia sempat meraih beberapa podium, tetapi secara keseluruhan performanya belum stabil. Sebelumnya, ia mengaku bahwa salah satu titik kesuksesannya adalah ketika ia mulai menyesuaikan gaya membalapnya agar lebih cocok dengan karakter motor KTM. Sasis yang akan diuji ini sebelumnya digunakan oleh Pedro Acosta. Bastianini menyebut bahwa ketika pertama kali mencobanya, ia merasa sama sekali tidak percaya diri. Sehingga ia belum bisa menilai apakah sasis tersebut lebih baik atau tidak. Kini, dengan kondisi dan rasa percaya diri yang berbeda, ia berharap bisa lebih memahami karakter sasis tersebut. Ia juga menambahkan bahwa sasis ini tersedia untuk semua pembalap dalam tim, namun swing arm, bagian di mana roda belakang terpasang, saat ini masih khusus untuk Pedro Acosta. MotoGP sedang menyiapkan perubahan besar yang akan dimulai tahun 2027. Tujuannya adalah menghapus perbedaan antara tim pabrikan dan tim satelit, agar semua tim bisa bersaing dengan lebih adil. Mirip seperti sistem di Formula One. Selama ini, tim pabrikan seperti Ducati, Yamaha, atau Honda punya keuntungan lebih besar karena mereka mengembangkan motor sendiri, sementara tim satelit hanya menyewa motor dan mendapat dana terbatas dari Dorna. Mulai 2027 nanti, semua tim akan dianggap tim independen dan Dorna akan memberikan dukungan finansial yang lebih seimbang untuk semuanya. Langkah ini diambil agar MotoGP bisa mengurangi kesenjangan antara tim besar dan kecil, membuat kejuaraan lebih menarik dan kompetitif, membuka peluang bagi investor baru untuk masuk ke dunia MotoGP seperti yang terjadi di F1. Contohnya, Guenther Steiner dan rekan investornya sudah membeli tim Tech3, sementara KTM juga dikabarkan siap menjual sebagian saham divisi balapnya. Dengan perubahan ini, MotoGP berharap setiap tim, besar maupun kecil, punya kesempatan yang sama untuk tampil kuat di lintasan. Toprak Razgatlioglu kini tinggal selangkah lagi untuk mengunci gelar juara dunia World SBK 2025. Pembalap asal Turki itu akan menghadapi seri Estoril, Portugal, akhir pekan ini. Dengan status match point alias bisa jadi juara lebih cepat. Toprak, yang kini membela BMW Motorrad, memimpin klasemen dengan 523 poin, unggul 36 poin dari rival terdekatnya, Nicolo Bulega dari tim Ducati. Jika Toprak bisa menambah 26 poin lagi di Estoril, ia akan langsung mengamankan gelar juara dunia ketiganya, bahkan sebelum seri terakhir di Jerez. Namun, perjuangannya tidak akan mudah. Bulega sedang dalam performa bagus setelah menang di Aragon, dan tahun lalu dia juga pernah mengalahkan Toprak di Estoril dengan jarak waktu sangat tipis, hanya 0,003 detik. Meski begitu, Toprak tetap optimis. Jika ia bisa tampil konsisten di 3 balapan akhir pekan ini, peluangnya sangat besar untuk memastikan gelar lebih awal. Apakah Toprak akan menutup musim dengan manis di Estoril, atau duel perebutan gelar harus berlanjut hingga seri terakhir di Jerez?